saya hormati Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Staf Ahli Bidang Hukum, saya hormati, saya muliakan Pak Ustadz Fahri, yang saya banggakan Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mengatang, para Kabid Pendidikan, kasih jajaran Dinas Pendidikan, yang saya banggakan para Korwil, yang saya muliakan Ibu Guru, Bapak Guru, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersolawat, rajin-rajin bersolawat. Ya, saya tadi Ustaz bersolawat biar hujannya reda. Alhamdulillah. Dari dulu saya diajarkan ibu saya waktu SD bersolawat. Karena saya orang di dalam lingkungan keluarga, saya orang yang paling bandel. Hampir saja nggak naik kelas tiap tahun. Ya, jadi bersolawat nak katanya. Di lingkungan keluarga saya juga saking bandelnya kakak abang saya sampai nangis mengajari saya mengaji. Wah, mereka kaget sekarang saya jadi bupati. Itu solawat. Jadi yakinlah kita nanti juga seperti ini dikumpulkan di akhirat nanti. Tidak ada atap ya Ustaz, tidak ada atap, terik matahari satu jengkal dari ubun-ubun. Ya, jadi mari kita tetap bersyukur. Kita masih diberikan Allah berbagai nikmat. Sampai detik ini juga ibu bapak masih kepala sekolah, ya, masih Korwil. Polarisasi politik kemarin ada ketakutan mau diganti. Ya, kenapa takut diganti? Namun sampai saat ini belum saya menggantinya. Bisa saja kemarin dilantik saya mengganti bapak ibu. Namun saya belum. Ketakutan, kadang saking takutnya salah sasaran. Salah sasaran, apakah ini sudah berlangsung lama saya tidak tahu. Ya, salah sasaran dalam arti, oh begini rupanya. Selama saya wakil bupati juga saya tidak pernah mengutak-atik dunia pendidikan. Ya, saya tidak pernah punya kegiatan di dinas pendidikan. Karena apa? Sayangnya saya sama dinas pendidikan. Tapi belakangan ini, apakah yang salah itu dianggap sudah benar? Nah, ini yang jadi bahaya. Kutipan di sana sini, kutipan di sana sini. Jumpai A, jumpai B. Mungkin sudah ada yang masuk uangnya ini. Aku khawatir ini Pak. Ada yang masuk kiri kanan. Bisa kita urus, bisa kita kondisikan. Dan Bapak Ibu juga yakin. Nah, ini anehnya. Dalam kesempatan ini saya tidak bertanggung jawab. Tapi dampaknya ke bupati, wakil bupati dituduh mengutip, dituduh menerima. Padahal maksud kami nanti bagaimana kepala sekolah punya integritas, punya kompetensi untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Ini yang saya khawatirkan selama ini. Perlakuan di bawah, mengkoordinir, memutih. Bupati dituduh. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu sejauh mana
integritas Bapak Ibu. Kenapa harus ada kutipan? Kasihan anak didik kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Ini sebuah kegiatan yang sangat bagus, ya. Tausiah, tabayun. Tabayun itu cerita-cerita yang tidak kita bisa buktikan, tapi sudah merebak ke sana kemari. Pak Dewan Pendidikan, kami diskusi tentang dunia pendidikan, bagaimana ke depan para murid kita punya integritas, punya. Belakangan ini IPM kita sudah posisi terendah. Pak Kadis Pendidikan mohon, karena SMA-nya kan bukan bagian daripada Kabupaten Maringnatan ini. Jadi kalau IPM kita mau naik, tentu kita harus jelaskan, kita harus klarifikasi bahwa SMA bukan bagian dari kabupaten ini, biar pelaporan itu wajib. Kemudian 2022 di April kemarin saya sudah sampaikan, mohon dicerna, mohon dimaknai Bapak Ibu, bahwa saya akan keluarkan peraturan Bupati. Peraturan Bupati terkait sholat subuh. Nah, sholat subuh berjamaah 1 kali dalam seminggu, di hari Minggu lagi, ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana ketika anak didik kita tidak pernah bangun pagi atau sholat subuh. Luar biasa. Posisi dunia pendidikan kita, kenapa Dewan Pendidikan saya bentuk biar lebih. Saya tidak akan mampu, jajaran Dinas Pendidikan tidak akan mampu bekerja sendiri. Tentu butuh mitra kita yang namanya Dewan Pendidikan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah. Itulah yang diketuai oleh Pak Miswar Daulay. Peraturan Bupati ini tujuannya untuk agar murid punya integritas, bangun pagi, ya, dan di absen. Nanti polanya, teknisnya nanti saya serahkan sama Kadis Pendidikan sama Ketua Dewan Pendidikan. Sekali seminggu saja. Syarat untuk masuk ke SMP dan SMA. Saya tidak mau nanti pertanggungjawaban nanti daerah sangat berat sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Bapak Ibu harus sudah siap. Bagi Nasrani, silakan ke gereja tiap minggu. Ini anak didik kita hari Minggu saja. Padahal kewajiban kita tiap hari, tiap subuh. Tapi pemerintah saya akan menerapkan sekali seminggu. Agar kalau dia tidak mau, barangkali dia bisa, harus mau. Kalau dia tidak patuh tunduk, dia cari sekolah di luar Kabupaten Maringnatan saja. Ya, ini bentuk komitmen kita terhadap dunia pendidikan. Tentu nanti para orang tuanya pasti repot, ya. Kita semua akan ramaikan Madinah ini dengan sholat subuh. Jangan yang selama ini kemarin tidak Pak katanya. Ini bukan kemarin, ini saat. Kemarin tidak ada Pak, kemarin ada ini, ada itu.
seringnya dilakukan kehilangan, seringnya berulang perbuatan-perbuatan yang selama ini salah, kehilangan. Datang kawan, dilihatnya senyap, tidak ada yang memanfaatkan momen. Ya, mau bertahan, mau tidak. Ini yang sering beredar di luar sana. Ini menyakitkan. Mau bertahan, mau tidak. Untuk apa? Kita punya jabatan, harus pakai sesuatu. Saya dunia akhirat saya pertanggungjawabkan, Pak Kadis, Pak, tidak pernah. Tapi yang datang ke saya cukup luar biasa. Ada yang malah berani langsung to the point. Ya, dari sekarang saya tegaskan kepada Bapak Ibu, mulai harus berhati-hati. Ya, hati-hati. Di luar sana banyak mencuri pun dilakukan orang, apalagi menipu. Mencuri pun dilakukan orang. Jadi saya harap Bapak Ibu Korwil, Ibu Guru rapatkan barisan. Gak usah mengganggu pikiran dengan jabatan. Fokus didik murid-murid kita dengan baik. Konsentrasi. Kita sudah jauh tertinggal. Ya, kita sudah jauh tertinggal. Ujung tombak pahlawan tanpa tanda jasa. Belakangan ini sangat memudar. Ayo bangkitkan dunia pendidikan kita. Dulu sering kita sampaikan, kita pintar betul, tapi kadang tidak pandai. Makanya orang tua kita menyampaikan, cerdik pandai bukan cerdik pintar, pandailah. Banyak lagi hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, namun karena Ustadz kita sudah mau matal saja gitu. Jadi saya sekolah di SD 6 Jambuan, kemudian SMP 2. Ibu saya masih ada di sini yang mengajari saya dulu, ibu aduh lupa saya. Ibu Pane, Ibu Pane. Ibu ini dulu cantik ini. Sekarang? Ya masih cantik. Kalau di SMP SD dulu Pak Imron masih guru saya. Pak Imron, mantan wakil bupati, mantan kadis pendidikan. Jadi banyak. Kalau pelajaran Pak Daud, saya kurang pintar, tapi saya masuk orang yang patuh terhadap guru. Itu. Ibu, apa satu lagi mau? Kemana muka saya? Sudah jadi bupati, banyak isu yang beredar. Tapi sudahlah, ini bagian daripada nilai ibadah. Nilai ibadah, mudah-mudahan ke depan dunia pendidikan akan maju. Dan sekali lagi saya harap semua rapatkan barisan, tidak ada ya, jangan panik. Kalau panik Bapak Ibu, nah itulah keputusan akan konyol. Kalau panik, bagaimana baru biar bertahan? Nah, konyol. Ya Pak Korwil juga hentikan, awasi para guru kita.
Ya, jangan ini selama ini pembiaran di mana-mana, Pak Dewan, pembiaran. Salah kita biarkan, salah kita biarkan. Saya tidak mau. Nanti ke depan juga saya akan pimpin apel di sekolah, di SD, SMP, saya akan pimpin apel. Kami rajin Bu bergerak. Mau apa kata orang silakan. Pokoknya kami akan berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Jadi dari sekarang kalau ada yang salah melangkah, ya salah bertindak, mohon perbaiki. Kami tidak menuntut Bapak Ibu untuk dibayar jadi kepala sekolah. Saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya tidak menuntut. Ini Kadis Pendidikan, satu kalimat saya tidak pernah perintahkan kutip. Saya tidak pernah. Demi Allah, saya tugaskan beliau perbaiki dunia pendidikan. Tapi kalau saya digoda kiri kanan, semua digoda, itu saya akui. Manusia. Tapi saya tidak pernah menerima, mengutip, menyuruh siapa orangnya. Kalau Bapak Ibu salah melakukan tindakan, itu kecerobohan. Jadi saya harapkan ini forum silaturahmi, forum tabayun, forum bagaimana ini terjalin sebuah kekompakan. Bapak Ibu tidak akan mampu berdiri sendiri bagaimana memajukan dunia pendidikan, tidak. Kita harus berdiri sebagai garda terdepan untuk memajukan moral anak didik kita. Sudah diambang kehancuran. Ya, saya ingin akhlak paling utama. Ada istilah dulu, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi saya harap bantu kami, bantu pemerintah. Saya mohon juga kepada media dan wartawan, jangan terlalu cepat mempolitisir masalah cerita seperti kemarin di rumah sakit. Orang laboratorium mogok karena insentif disunat. Dia belum klarifikasi, sudah melakukan pemberitaan yang menyakitkan. Ya. Siapa? Akhirnya bupati juga, wakil bupati juga yang kena. Mohon jangan melakukan provokasi propaganda. Capek kita, Bapak Ibu, berpolitik capek. Jangan-jangan Bapak Ibu juga karena larut dalam politik, sikapnya kayak berpolitik juga. Aduh, saya wakil bupati tidak pernah mengajak Bapak Ibu untuk mendukung saya. Bapak Ibu berdosa. Tugas Bapak Ibu mendidik, mengawasi, bukan berpolitik. Saya wakil bupati. Jajaran satu pun saya tidak pernah mengajak ikut berpolitik. Bapak Ibu ikut-ikutan. Larut. Situasi politik. Jangan ikut. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari bangkit, Madinah harus bangkit. Ya, robah ke arah yang lebih baik. Robah. Jadi saya harap lagi para media tabayun, klarifikasi sebelum membuat berita sakit. Media sosial ini meninggalkan rekam jejak. Ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu punya anak, punya istri, punya keluarga. Jangan seenaknya melakukan pembicaraan di medsos.
Bayangkan, kalau dulu belum ada media sosial, belum ini meninggalkan rekam jejak. Sampai mati pun kita rekam jejak itu pasti ada. Bukan perilaku seorang guru lagi, apalagi honor melakukan pembicaraan menghujat para pemimpinnya. Luar biasa. Di mana integritas seorang guru? Sembarangan cakap kotor di media sosial. Saya Bu, sampai detik ini saya tidak punya medsos. Tidak punya. Banyak hal positif, namun banyak juga hal negatif di medsos. Hentikan hujat menghujat, tuduh menuduh, hentikan itu. Bagaimana konsekuensi resiko rekam jejak ketika ada pembicaraan tuding menuding? Ini tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Kita meninggal, anak kita masih bisa membaca, cucu kita masih bisa membaca medsos ini. Tapi dia seolah-olah enak saja bicara di media sosial. Ini tidak bisa dihapus. Hentikan. Mari berikan, manfaatkan media sosial itu untuk memberikan pencerahan keagamaan, ilmu pengetahuan, dunia pendidikan. Itu semestinya. Seorang guru berani ngomong kotor lagi. Bagaimana anak didik kita membaca dunia media sosial? Dia bisa baca ini. Facebook. Yakinlah, saya hanya Allah yang saya takuti. Tidak ada satupun yang saya takuti di dunia ini. Yakinlah. Masa hebat. Jadi saya harap mari kita berubah. Saya harap anak didik kami, anak-anak kami didik dengan baik. Tuntun dia. Dia dihadapkan dengan era globalisasi, era digital, kasihan. Tentu benteng terakhir agama, budaya. Tuntun dia dengan baik. Ya, barangkali itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf. Hentikan perpolitikan, yang orang politik, dunia pendidikan. Ya, jangan terpolarisasi lagi. Gak ada artinya. Jabatan pasti berakhir. Kita tidak boleh seperti raja di kabupaten ini. Madinah ini bukan warisan. Ya, bukan. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Dan kita akan meninggal, kita akan mati. Jabatan bupati akan berganti terus menerus. Tak boleh yang menganggap bahwa ini jabatan bupati, ini jabatan keluarga. Tidak ada cerita. Ya, saya yang menang. Kita hidup ini harus gentleman agreement. Tidak boleh menang saja mentong dia terima, kalah aja terima. Itu. Menang kalah harus kita terima. Jangan terpolarisasi lagi rakyat kita ini dengan situasi politik. Hentikan itu. Saya lacak Pak Miswar, itu lacak. Saya lacak di ada akun palsu yang ingin membenturkan saya dengan Pak Dahlan. Dia berada di dinas pendidikan. Saya tidak tahu siapa orangnya. Kita sedang lacak. Ada di sini. Kadang ada di pasar, kadang ada di. Hentikan menggunakan akun-akun palsu. Ya. Seperti kemarin
waktu saya mencalon Pak Miswar, jangankan harta saya, nyawa saya pun saya pertaruhkan di Kabupaten Mainakam. Jangan Bapak tuduh saya untuk mengganti pengeluaran pilkada kemarin, jangan. Saya tidak berharap itu kembali, karena itu komitmen saya. Ya. Jangan ada yang merasa hebat jadi raja dewa di kabupaten ini, tidak. Kami dengan Pak Miswar akan menumpas itu, tidak ada yang hebat. Rasa dewa, dipuja, dipuji, tidak. Ya, terlalu lama Medina ini nyenyak tidur. Kita harus bangkit. Terlalu lama Medina ini biarkan salah. Cukuplah. Perseteruan itu tidak akan ada henti-hentinya. Ya, cukuplah. Mari kita melangkah dengan keimanan. Ya, melangkah dengan keimanan, semangat, punya integritas, jangan ragu. Ya, kalau Bapak Ibu mampu, kita akan tetap pertahankan. Ya, jangan ada langkah-langkah yang liar. Ya, tetap koordinasi. Kemudian dalam kesempatan ini ada yang kurang berkenan, ada yang perkataan saya kurang pada tempatnya. Mohon maaf, ya. Sekali lagi saya tekankan, jangan melakukan kultus-kultus lagi di Kabupaten Medan ini. Kultus seseorang tidak boleh, haram. Jangan lagi melakukan kultus-kultus, ya. Hentikan itu semua. Nggak ada yang hebat di kabupaten ini. Kita manusia biasa. Ada yang hebat. Kita pasti meninggal, ya. Hentikan itu semua. Fokus, konsentrasi bagaimana memajukan dunia pendidikan. Ya. Hentikan media-media sosial yang menyesatkan. Ya. Mari bangun negeri ini dengan baik. Mudah-mudahan sekali lagi ada perlakuan kami, perkataan saya kurang pada tempatnya, saya mohon maaf sekali lagi. Sekian, billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.